Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Pembina Pondok Pesantren Modern El Furqon, yang terhormat pengasuh Pondok Pesantren Modern El Furqon, yang saya hormati Ustadz Ustazah Pondok Pesantren Modern El Furqon, yang saya hormati pengurus pusat Pondok Pesantren Modern El Furqon, yang saya hormati pengurus cabang putra dan putri Pondok Pesantren Modern El Furqon, serta para santri Pondok Pesantren Modern El Furqon yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan hidayahnya, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul bersama dalam acara ini tanpa suatu hambatan apapun. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat dan tabi'innya yang insya Allah kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah kelak. Amin, amin ya robbal alamin. Sebelum memasuki acara, perkenankan saya selaku pembawa acara membawakan susunan acara yang akan berlangsung pada malam hari ini. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan ayat suci Al-Quran. 3. Acara inti. 4. Penutup. Memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh saudari Kori Widya Suara. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kepadanya saya ucapkan terima kasih. Meningkat acara yang ketiga, yaitu acara inti. Khatmil Quran dan pengajian akbar dalam rangka muwadaah Pondok Pesantren Modern El Furqon bersama Gus Enjang Burhanuddin Yusuf MPD. Kepadanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bihikmatika wa ansur 'alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna ya dzal jalali wal ikram. Yang kami hormati dan kami cintai Akhina Kiai Sarmo sebagai pengasuh Pondok Pesantren Mahasiswa Al Furqon dan seluruh kepengurusan pusat maupun cabang, santri putra, santri putri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bertemu kembali. Ini yang kedua ya. Mudah-mudahan bukan yang terakhir. Amin ya Allah. Dalam acara haflah muwaddaah, malam perpisahan dan khatmil Quran. Besok udah pada mudik berarti ya? Mudah-mudahan tidak dicegat ya. Ini yang ketar-ketir sama-sama Sarmo ini. Bisa pulang apa tidak ya?
Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini menjadi bagian daripada amal saleh. Kumpulnya kita dicatat oleh Allah sebagai kumpulnya orang-orang saleh, yang mudah-mudahan kumpulnya kita tidak hanya di dunia tapi sampai di surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam diaturkan kepada baginda alam habibana wa nabiyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqauli Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Tidak panjang karena saya memang panjang ya. Ya, saya itu kalau di kampus dipanggilnya panjang. Pagi panjang karena panjang kan. Setengah jam saja saya akan memberikan sedikit bukan tausiah ya. Seringkali MC itu sering menyebut kata yang akan memberikan tausiah. Tausiah itu diambil dari kata auso yusi, ya, tausiah. Artinya memberikan wasiat. Wasiat itu disampaikan oleh orang yang akan mati. Saya nggak pengen mati besok ya. Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad Al-Khuwairi mengatakan al-jannatu mushtaqatun li arba'ati nafar. Surga itu merindukan 4 golongan. Jadi ada orang-orang yang dirindukan surga. Seperti kalian dirindukan orang tua ya. Dan dirindukan sama si dia ya kan? Surga juga kepingin sekali kelak bertemu dengan orang-orang ini. Talil Quran wa hafidhil lisan wa mut'imil ji'an was-shaimina fi syahr Ramadan. Yang pertama, talil Quran, orang yang membaca dan memahami kandungan Al-Quran. Karena di dalam bahasa Arab level seseorang ketika berinteraksi dengan Quran itu berbeda. Ada yang levelnya itu qiraah, sekedar membaca tapi ditakoni ku artinya apa, maksudnya apa, orang ngerti ya. Itu baru level membaca. Ada level di atas membaca yaitu tilawah, yang itu memang perintah warattilil Qur'ana tartila. Bacalah dan pahamilah Al-Quran dengan sebenar-benarnya tartil. Jadi orang yang berinteraksi dengan Quran kemudian memahami makna kandungannya, itu namanya tilawah. Ada level di atas itu, orang yang berinteraksi dengan Quran dinamakan dengan tadabburul ayat, yaitu memahami dan mengerti makna kandungan isi Al-Quran dan mampu mengasosiasikan ayat Al-Quran dengan fenomena di sekitar dia. Lalu ada yang nanya ke saya, Gus, kalau cuma membaca Quran kira-kira dapat pahala apa tidak? Dapat apa enggak? Dapat. Apa dalilnya kalau dapat? Nabi mengatakan dalam salah satu hadis, man qara'a harfan minal Qur'an, barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, falahu hasanatun, baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. La aqul, kata Nabi, la aqul, saya tidak mengatakan alif lam mim harfun, bal alifun harfun wal lamu harfun wa mimun harfun. Alif lam mim itu bukan satu huruf, tapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Berarti berapa? 3. Orang yang membaca alif lam mim shadaqallahul azim, cuma baca ayat pertama dari Al-Baqarah, itu sudah dapat 30 kebaikan. Karenanya
meskipun hanya membaca, itu sudah dapat pahala yang luar biasa. Padahal baru membaca. Apalagi dalam level tilawah dan level tadabburul ayat. Dan membaca Al-Quran ini caranya itu harus belajar secara musafahah. Secara musafahah, apa musafahah itu? Bertemu langsung dengan guru yang memang punya sanad membaca Al-Quran. Kenapa harus begitu? Karena Nabi dulu juga diajarkan oleh Jibril dengan cara seperti itu. Jadi ketika Jibril itu akan menurunkan ayat, itu ketemu Nabi Muhammad langsung dan di musafahah tadi, bertemu secara langsung. Makanya kalian sebisa mungkin Al-Qur'annya itu harus tahsin dari Fatihah sampai surat An-Nas secara musafahah. Biar khatmil Quran ini bukan cuma banner gitu ya. Biar khatmil Quran ini benar-benar kalian mengkhatamkan Al-Quran. Dan mohon maaf, hati kita kayaknya, lu kalian di sini, saya enggak. Itu ketika mondok di pondok pesantren Mitra IAIN, tolong ditata niatnya ya, sejak awal, mumpung masih awal. Jangan mondok di salah satu pondok mitra itu karena ingin dapat sertifikat BTA-PPT. Rugi kalian kalau niatnya hanya pengen dapat sertifikat. Kalau pengen sertifikat ketemu saya masih punya filenya banyak gitu ya. Tapi kalau kalian niat mondok kepengin pandai membaca Al-Quran, itu insya Allah sertifikat itu pasti akan ada di tangan kalian. Orang yang dengan sungguh-sungguh mempelajari Al-Quran itu pasti dapat kemuliaan yang luar biasa, saya jamin. Sebab apapun yang melekat kepada Quran itu berubah menjadi sebuah kemuliaan. Kulit kambing gara-gara menjadi covernya Al-Quran dimuliakan orang apa enggak? Iya, dimuliakan orang. Tidak mungkin ditaruh di tempat-tempat yang hina. Karena kulit kambing berteman dengan Al-Quran. Bahkan terkadang oleh beberapa orang kulit kambing itu dicium karena dia gaul dengan Al-Quran. Coba kalau kulit kambing gaulnya sama kayu, jadi beduk ya. Wong-wong urung tamis dikampungi wong ya. Ya kan? Itu gara-gara kulit kambing gaulnya sama kayu. Kalau kulit kambing saja yang tidak banyak orang memuliakan ketika dia masih nempel di kambing. Kira-kira kalau kulit kambing itu masih nempel di kambing, mau gak kalian cium? Orang mungkin kerjanya tidak akan ada yang mau. Itu ketika gaul dengan Quran, berinteraksi dengan Quran menjadi sebuah kemuliaan. Apalagi orang-orang mulia kayak kalian, gaul dengan Quran, melekat dengan Quran, pasti jaminannya adalah kemuliaan. Jadi sertifikat BTPP itu hanya bagian kecil yang akan kalian dapatkan kalau kalian betul-betul berinteraksi dengan Al-Quran. Karenanya latihannya, mondoknya sing temenanan, biar tidak butuh waktu yang lama, kalian bisa segera benar membaca Al-Quran. Jadi ujiannya orang deg-deg lah. Karena mohon maaf, ujian BTPP itu bagi mahasiswa sesuatu yang menakutkan, ya apa enggak? Tapi bagi kami para penguji itu hiburan. Jadi ada kepuasan tersendiri melihat orang-orang yang tersiksa itu ternyata nikmat gitu ya. Masya Allah, ya. Kalian, saya itu sudah uji mungkin ratusan mahasiswa dengan berbagai ekspresi dan saya tahu.
Ada yang nangis, ada yang maksa-maksa, ada yang sembarang. Saya udah pengalaman. Dan itu tidak akan terpengaruh kepada hasil kami. Karena kami sudah teruji, punya surat izin menguji BTPPI. Itu sudah bermacam-macam. Sampai kalau masih awal, biasanya kan pertama kali masuk diuji BTPPI ya. Oh, itu banyak cerita yang bisa kita ceritakan. Yang paling banyak itu biasanya salah membaca Fawatihus Suwar. Ya kan? Bacanya apa? Alaro gitu ya. Ya kan? Nah, ini. Tosa gitu kan? Lah iya, tosa ya jali gitu kan. Itu banyak biasa itu ya. Kaya aso udah itu paling banyak. Nanti kalau PPI-nya biasanya suruh kita minta untuk praktek tayamum. Ini kumur-kumur. Tayamum kok kumur-kumur. Biasanya saya jebak dengan pertanyaan misalkan kalau itu PPI ya. Sholat jenazah berapa rakaat? Lah iya. Banyak yang bilang 4 rakaat. Yakin? Sebentar Pak, kayaknya 3 Pak ya Pak gitu kan. Yakin? 2 Pak, 2 gitu kan. Makanya kalau udah grogi itu blank ya. Hilang sudah, apalagi hafalan. Suruh hafalan surat At-Tin ya. Buntutnya wal asri gitu ya. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi. Padahal depannya wattini wazaitun, belakangnya wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Biasa. Nanti banyak lagi kalau suruh baca Al-Ikhlas. Oh itu muter rambung ya. Wala ana abidu ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud wala ana abidu ma'abadtum wala antum wis muter orang rampung. Muter bae kono itu ya. Banyak ya sudah. Tapi insyaallah ya. Meskipun kalian di awal-awal seringkali mondok itu karena tadi paksaan ya kan? Betul enggak? Banyak yang ke pondok itu awalnya karena terpaksa. Tapi ternyata ketika sudah mondok itu nikmatnya luar biasa. Ya Pak tidak? Teman itu kalau teman sekolah, teman di kampus, itu selesai kuliah, selesai ini ya dekat. Tapi kalau teman mondoknya rasanya pengen dekat sampai mati nanti. Kenapa? Ya mangan sak nampan bareng. Ini lo cerita ya. Iso bercerita anak mutu esoknya. Saya itu dulu sama. Ketika lulus sekolah dasar, itu disuruh oleh ayah saya itu untuk mondok. Saya nggak mau. Tapi ayah saya hanya ngasih 2 pilihan, mondok tok atau mondok karo sekolah. Akhirnya saya milih mondok sambil sekolah. Ternyata kenikmatan mondok selama 3 tahun menjadi kecanduan. Diman saya mondok lagi. Ketika kuliah, ayah saya udah bilang, udah nggak mondok nggak apa-apa. Oh, udah besar, udah mondok 6 tahun. Boten pulau mondok malah. Sampai nggak kerasa ketika kuliah sampai S3 itu saya masih mondok. Bahkan saya nikah tahun 2012. Itu mukim tahun 2015. Jadi saya itu ketika sudah menikah itu masih mondok 2 tahun. Belum mau pulang dari pondok. Saya dulu waktu di pondok itu pernah berdoa, gini, ya Allah, kulo kepengen mati nang pondok. Kenapa? Karena saya baru ngaji, orang itu kalau mati ketika menuntut ilmu, matinya syahid. Ya kan? Jadi mati syahid akhir itu banyak. Orang yang meninggal ketika menuntut ilmu itu matinya mati syahid, dihitung sebagai syuhada. Yang daftar siapa? Ada.
Dan ternyata kayaknya doa saya dikabulkan sama Allah ya. Dilalah duwe mertua, duwe pondok. Kayaknya mati dengan pondok. Dan memang dari awal saya niatkan dapat mertua kiai itu saya niatkan untuk mondok nenggone morotua ya. Kalian kalau nanti susah mondok di Al Furqon ya, gak apa-apa, pindah ke pondok ayah itu gak apa-apa. Yang penting men pondok. Orang yang membaca Al-Quran itu dapat pahala. Apalagi kemudian ditingkatkan menjadi tilawah. Orang yang membaca Al-Quran dapat kemuliaan. Apalagi yang kemudian meningkatkan level pengetahuan interaksi dia dengan Quran menjadi tilawah. Maka untuk mendapatkan itu setidaknya kalian harus punya Al-Quran terjemahan. Tapi apakah Quran terjemahan ini cukup? Tidak. Kenapa? Sebab seringkali terjemahan Al-Quran itu jauh menyimpang dari makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Contoh, ketika kita membaca Al-Fatihah, Rabbil Alamin, itu maknanya di kita Tuhan semesta. Padahal kata Rob di dalam bahasa Arab itu mengandung makna Tuhan yang menjaga, merawat, mengatur alam semesta. Makanya dulu di Malang itu ada salah seorang Gus, namanya Gus Roy. Itu mengajarkan sholat berjamaah dengan menggunakan bahasa Indonesia. Jadi dia itu kalau sholat begini, Allah Maha Besar, segala puji dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah Tuhan semesta dan seterusnya. Itu ya. Sampai ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang sesat, yang tidak mendapatkan hidayah. Sampai situ. Lalu kemudian pengikutnya banyak, ternyata sampai ribuan. Kira-kira pengikutnya Gus Roy ini sampai 3.000 orang. Lalu ramai ketika itu belum kayak sekarang media sosial, tapi sudah viral. MUI Kota Malang ketika itu akhirnya menganggap ajaran Gus Roy ini sebagai ajaran yang menyimpang. Kenapa ini dianggap ajaran yang menyimpang? Itu karena kalau ini dilegalkan sama MUI, diperbolehkan sama MUI, nanti akan menjadi kekacauan, ya kan? Orang yang bisa bahasa Indonesia, sholatnya pakai bahasa Indonesia. Tapi yang orang Jawa nanti kepengen sholatnya pakai bahasa Jawa. Dan Jawa itu kan macam-macam juga ya kan? Ada Jawa daerah sini ya, Kebumen, Banyumas, Banjar, Cilacap, Brebes, Tegal. Ada Jawa yang model Solo, Jogja, yang halus-halus ya kan? Iya, orang Jogja itu kan halus kalau ngomong, nggak kayak orang Purwokerto ya. Iya. Kebakaran, ya kan? Orang Jawa Timur itu juga lain-lain. Nanti ketika takbir, orang Malang itu kalau bilang besar sekali, itu bilang gini, kau wedi, kau besar, kau wayu. Gitu. Jadi kalau nanti dia takbir, Allah kau wedi. Tapi bayangkan kalau yang imam itu orang Cilacap, orang Banyumas, Allah gedene pol. Bahaya banget. Makanya ulama sepakat terjemahan Quran itu bukan Al-Quran. Ya, terjemahan Quran itu bukan Al-Quran. Makanya level tilawah itu juga harus ditingkatkan pengetahuannya, disertai dengan tafsir Al-Quran. Makanya kalau kalian nanti pengen tahu tafsir Al-Quran, tanya sama mahasiswa jurusan IAT. Jangan dibalik ya.
jurusan IAT, jangan dibalik. Nanti kalau dibalik bahaya kan? Mereka lah orang-orang yang dibekali ulumul tafsir, ulumul Quran, ya kan? Ulumul hadis, yang itu nanti akan menjadi perangkat bagi mereka untuk benar-benar memahami Al-Quran. Hari ini yang menjadi penyebab utama kekacauan agama kita di Indonesia ini, banyak orang yang bukan ahli Al-Quran tapi ngomong tentang Al-Quran. Pernah viral suatu ketika itu ada seorang ustadz mengatakan bahwa kambing itu ulama, ya kan? Pernah dengar nggak? Nggak pernah dengar ya? Dia mengatakan bahwa innama yakhsyallaha min ibadihi ulama, itu artinya bahwa siapapun yang punya rasa takut kepada Allah berarti ulama. Nah, kambing itu ulama karena punya rasa takut kepada Allah. Kucing itu ulama, itu salah paham. Padahal di dalam kata innama yakhsyallaha min ibadihi ulama itu ada namanya sighatul hasri. Nah, ini kalau belum lulus PTPP susah ajar kayak gini. Makanya modoknya agak lama. Ini kalau kapan tak terangkan lagi. Level berikutnya di dalam kita berinteraksi dengan Quran yaitu tadabburul ayat, ya. Mengasosiasikan apa yang kita pahami melalui tafsir tadi dengan fenomena alam sekitar. Makanya di Al-Hujurat itu Allah mengatakan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, pergantian malam dan siang, la ayatil li ulil albab, ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang cerdas. Orang-orang yang mampu menangkap zahir, menangkap fenomena alam. Pernahkah kalian berpikir bahwa kalau kita mendalami, mentadabburi ayat-ayat kauniyah, ayat yang ada di alam semesta, itu pasti akan menambah keilmuan kita. Pasti. Contoh, petani di sawah menanam cabai, menanam terong, menanam tomat, ya, menanam tomat di tanah yang sama, di sawah yang sama, disiram dengan air yang sama. Kenapa rasanya beda dan nggak pernah ketukar ya? Itu yang memanajemen supaya tomat tidak pedas itu petani apa bukan? Pernah nggak kalian berpikir bahwa cabai, tomat itu ketika masih muda warnanya hijau ya kan? Setelah masak jadi warna. Pertanyaannya, siapa sih ngecat tomat? Nah, itulah yang dimaksud dengan tadabburul ayat. Jadi di samping kita membaca ayat yang ada di dalam Al-Quran sebagai ayat qauliyah, kita juga melakukan pembacaan ayat-ayat qauliyah yang ada di alam semesta. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusikum. Akan kami tunjukkan kepada kalian tanda-tanda kebesaran kami di alam semesta. Wa fi anfusikum, dan yang ada di dalam diri kalian sendiri. Manusia itu di awal-awal menemukan ilmu pengetahuan, dia terlebih dahulu melihat keluar angkasa. Makanya ilmu astronomi lebih jauh dulu maju daripada ilmu psikologi. Ilmu perbintangan itu lebih dulu maju astronomi. Makanya ada rasi bintang Leo, ada Pisces, ada Gemini, ya kan? Biasanya di Quran itu ada kan ya asmara kayak gimana ya kan? itu warisan daripada di zaman dulu ahli-ahli nujum itu sudah sangat canggih melihat alam semesta. Oleh para petani rasi bintang itu diukur untuk mengukur cuaca. Tapi ketika manusia menyadari luasnya alam semesta tak terbatas karena ada miliaran galaksi di sana,
manusia pada akhirnya menyadari di dalam dirinya sendiri itu juga ternyata ada alam semesta yang tidak sempat dibaca. Kalau kita melihat keluar tanpa batas, tapi ternyata ketika kita melihat ke dalam hati diri kita sendiri, dalamnya juga tak terbaca, ya kan? Iya. Seseorang itu sangat sulit membaca hati orang lain, ya kan? Laki-laki itu termasuk makhluk yang tidak mudah memprediksi apa karepe wong wadon. Perempuan itu, saya itu sudah nikah dengan istri saya itu 9 tahun. Itu saja terkadang masih susah. Karpet jadi apa? Karena perempuan itu begini. Dia ngajak, ya Bunda pengen beli sepatu. Ya ayo kita tawaf di Little Supermall gitu kan. Ya tawaf kan. Ya mau ngomong apa mau cerita gitu kan. Ya nanti lihat dia berangkat. Sampai cerita dia bilang, ya bajunya bagus-bagus ya. Yang dibeli tas. Jadi dari rumah niatnya pengen beli sepatu, sampai sana fokus ke baju, pulangnya beli tas. Itu perempuan. Perempuan itu ketika ingin sesuatu itu seringkali nggak bilang aku pengen apa. Jawaban yang paling sering dapatkan oleh saya adalah kata terserah. Misalkan saya itu sebagai suami yang baik, itu kalau pulang dari kantor, Bun pengen dibeliin apa? Terserah. Sudah, ini alamat kiamat kalau begitu. Nanti saya kira-kira, oh senangannya, kesukaannya itu ayam goreng. Itu saya pikir ayam goreng sampai rumah. Kok ayam goreng sih? Udah kan gak minta ayam goreng. Nanti kalau misalkan berikut saya belikan pizza atau apa gitu ya, itu juga ya jadi masalah juga. Maka biasanya biar kemudian selamat gitu ya, tidak menjadi polemik, menjadi masalah, saya beli aja sampai rumah sudah bawa kresek. Apa ya? Ayam goreng ini, ayam mantis banget gitu kan. Itu karena nggak tanya, tapi kalau nanya dulu jadi masalah ya. Karena jawabannya terserah. Belum lagi kalau misalkan lagi jalan-jalan, naik mobil jalan-jalan, lewat jalan Padokan atau jalan Gor itu kan Padokan semua. Perempuan itu kalau pengen makan itu nggak bilang, yuk makan nggak gitu. Ayah nggak lapar. Itu kalau ditranslate gini, ayah bunda lapar, ayo makan. Gitu. Padahal yang kedua dari Indonesia itu ayah nggak lapar. Untung saya ini ahli bahasa gitu ya. Ahli balagh, jadinya ya ketika nanya begitu langsung enggok gitu ya. Karena memang manusia itu penuh misteri. Makanya saya itu termasuk madhab yang tidak setuju ada orang jatuh cinta pada pandangan pertama. Kenapa? Wajah itu banyak menipu. Saya tuh nggak masuk akal ada orang menikah hanya gara-gara lihat profilnya orang gitu. Jatuh cinta pada orang karena profil Facebook gitu ya kan. Karena foto-foto di Instagram itu benar sudah editannya ke 100 gitu kan. Udah foto gini nggak bagus kan. Sudah banyak sekali. Dan teman-teman kalau nanti belajar fikih itu kalau belajar tentang waktu sholat subuh, itu kan ditandai dengan adanya fajar sotik, ya kan? Padahal fajar itu muncul 2 kali. Pertama muncul cahaya, setelah itu hilang, namanya fajar kadhib, fajar yang salah, yang bohong, yang dusta. Baru fajar yang kedua namanya fajar sotik, fajar yang menjadi penanda datangnya waktu subuh. Makanya pandangan pertama itu kadhib,
pandangan kedua lah yang sotik. Kenapa? Karena terkadang ya, ada orang itu wajahnya ganteng, puas ganteng kayak opa-opa Korea gitu ya. Wajahnya ganteng tapi hatinya asu ya. Ya hati-hati makanya ya. Jangan jatuh cinta pada orang hanya dari pertemuan pertama. Pastikan dia itu orang yang saleh, lulus PTAPPI. Cek dulu, dicek dulu, ya kan? Pastikan orang yang kamu pilih itu adalah orang yang akan menuntun tanganmu menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mohon maaf, zaman ini itu banyak ya, buaya kopiahan ya, hati-hati ya. Kadang sambungan barang. Banyak juga ya. Orang-orang yang jilbaban tapi yo atine. Iya. Atine bosok ya akeh. Karena seringkali itu hanya casing. Seringkali itu hanya penutup. Karena kesolihahan seorang perempuan itu bukan dari pakaian yang dia pakai. Inti daripada solihah itu justru ada di dalam hati seseorang. Karenanya membaca fenomena di sekitar kita itu harus sampai dengan level tadabbur tadi. Manusia ini jumlahnya 7 miliar orang. Di dunia ini 7 miliar orang. Itu tidak ada satupun di dunia yang sidik jarinya sama. Makanya polisi itu kalau akan mencari fakta siapa pelakunya, biasanya menggunakan sidik jari. Bahkan bau tubuh manusia itu tidak ada yang sama di dunia. Kalau retina, semua orang sudah tahu di film-filmnya. Penemuan terbaru, bau tubuh manusia itu nggak ada yang sama. Jadi kalau hari ini kita buka handphone itu pakai sidik jari, buka rumah pakai sidik jari, ke depan sangat mungkin buka rumah itu nganggo kelek ya. Ya karena bau tubuhnya tidak sama. Tidak sama. Disitulah Allah ingin menunjukkan tanda-tanda kebesarannya melalui fenomena yang ada di alam semesta maupun fenomena yang ada di dalam diri kita sendiri. Satu, yang orang yang membaca Al-Quran. Yang kedua, wahafidil lisan. Ini setengah 10 ya, cepat teman. Yang kedua, orang yang bisa menjaga lisan. Terutama masing-masing pinter jogo lisan. Karena biasanya masing-masing kan cerewet ya. Ngaku. Iya. Kenapa perempuan cerewet? Perempuan. Saya ini belajar linguistik, ilmu tentang bahasa. Menurut teori linguistik, perempuan itu sehari itu rata-rata mengeluarkan antara 13 sampai 16 ribu kata. Tahu ngitung apa orang? Laki-laki itu rata-rata hanya mengeluarkan antara 4.000 kata per hari. Kenapa perempuan banyak ngomong? Karena perempuan itu makhluk perasa, makhluk halus. Iya, perasaan kan halus ya kan? Iya. Nah, perasaan itu akan plong kalau kemudian mau ngomong ya kan? Makanya aku plong ngomong karo saya itu ya. Perempuan itu ada apapun ngomong, ada apapun ngomong. Makanya perempuan kalau ada masalah itu harus ngomong. Nah, laki-laki itu makhluk logis. Makanya laki-laki kalau ada masalah menang mikir. Jangan dimarahi, aja menang baik, itu lagi mikir.
resikonya besar. Orang itu cepat mati gara-gara kakek ngomong apa kakek mikir? Makanya besok sampean pulang sensus di kampungmu lebih banyak duda apa janda? Orang pasti lebih banyak janda karena laki-laki itu lebih cepat mati. Kakek mikir tomai bojone. Tomai mikir, selesai stroke mati. Tapi itu kok benar juga. Karena anak perempuan itu makhluk emosional. Perempuan itu kalau gini contoh, ada satu kasus misalkan, ada anak kecelakaan, ibu bapaknya datang, itu mesti yang dramatis siapa? Ibunya, ya kan? Mesti langsung nangis berurai air mata, anakku. Bapaknya tenang, ya, karena dia lagi mikir kepribadian anakku pindah ke rumah sakit. Itu kalau nangis berjamaah bubar ya. Bapaknya nangis, ibunya nangis, anaknya mati, orang tahu. Lah dia nggak kasih pikir. Perempuan itu apa-apa kepikiran, apa-apa kepikiran. Apa-apa perasaan, kalau laki-laki tahu apa kepikiran, apa kepikiran. Makanya perempuan itu susah menentukan pilihan. Kenapa? Karena dipakai adalah perasaan. Soal milih baju aja udah kelihatan banget. Perempuan itu kalau mau lebaran itu tawaf di Rita Supermall itu bisa ngalang-ngalain tawaf di Ka'bah maunya. Karena kalau dia sudah ketemu baju yang warnanya cocok, itu dicek harganya nggak cocok nggak jadi kalau perempuan. Bahannya cocok, warnanya cocok, regane aduh diskonnya jadi 20% ya. Nyari ke toko lain, ya kan? Regane cocok, tapi warnanya bagusnya santai kayaknya. Udah selesai soal baju, itu nanti ribut lagi soal kerudung. Kalau kerudung nggak dirita, tapi diumi gitu kan? Wah, masya Allah ya. Itu perempuan. Laki-laki itu nyari baju setengah jam selesai. Tapi perempuan, itu bisa seharian ya. Dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Oke, belum selesai Mas. Udah beli sampai rumah. Kayaknya Pak tadi kesana bagus, sekarang di sini enggak gitu ya. Masya Allah pokoknya ya. Makanya laki-laki yang sabar jaminannya surga. Itu begitu. Karena memang tadi perempuan itu makhluk, karenanya perempuan di dalam pernikahan itu harus disertai oleh wali, ya kan? Dan wali ini laki-laki, kalau tidak ayahnya, kakeknya, enggak kakeknya, saudara kandungnya yang laki-laki, enggak saudara kandungnya, pak D-nya yang dari ayah, atau pak Lim-nya yang dari ayah, baru wali hakim. Kenapa perempuan harus didampingi oleh wali? Karena perempuan cenderung memutuskan sesuatu dengan perasaannya, dan itu berbahaya. Makanya saya pesan ini ke mbak-mbak yang lebih dominan perasaannya, berikan ruang di dalam perasaanmu untuk logikamu, dan mas-mas, berikan ruang di dalam logikamu untuk perasaanmu. Biar apa? Berimbang. Makanya perempuan itu karena melihat sesuatu dengan perasaannya, akhirnya ada riwayat dari Agnes Monica, cinta tak ada logika, ya kan? Rawahu Agnes Monica itu karena yang ini Agnes Monica, gitu kan? Itu membaca fenomena dengan tadabbur. Wahafidil lisan juga ya, menjaga lisan. Dan pembahasan tentang menjaga lisan ini oleh para ulama di dalam kitab dibahas panjang. Kenapa? Karena afatul lisan, fitnahnya lisan itu berbahaya sekali. Orang kalau terluka karena pedang, terluka karena golok, itu dibawa ke dokter seminggu 2 minggu sembuh. Tapi sakit hati yang dilukai oleh seseorang itu seringkali nggak bisa terlupakan sampai akhir hayat kita. Ya. Nah, ya. Itu begitu. Jadi afatnya besar sekali, bahayanya besar sekali.
Jangan dikira lisan ini tidak memberikan pengaruh besar untuk peradaban dunia. Perang itu terjadi di dunia dan memporak-porandakan peradaban itu karena lisan. Serbu, serang, itu gara-gara itu kan. Andaikan komandannya bisu orang cinta perang. Hanya gara-gara dengan kata qabiltu, engkau yang tadinya milik ayahmu 100% menjadi milik laki-laki yang berani bilang itu, ya kan? Hanya dengan kata qabiltu. Saya ini Ramadan ini ngaji kitab Al-Mu'asyarah Az-Zawjiyah, pergaulan rumah tangga. Saya itu udah pengalaman ngaji Riyadhus Shalihin, Tafsir Jalalain. Itu kalau ngaji kitab-kitab yang lain, banyak kalau ngaji itu ngantuk. Mau ngaji pagi, mau ngaji siang, mau ngaji sore, mau ngaji ba'da isya, itu ngantuk. Tapi ngaji kitab itu nggak tahu kenapa nggak ada yang ngantuk ya. Apalagi ini saya lagi bahas mengenai bab Al-Faslu Ar-Rabi Az-Zafaf. Bab 4 menerangkan tentang malam pertama. Oh, sudah ada yang ngantuk. Saya nggak bawa kitabnya ya. Oke, yang kedua Wahabidul Lisan. Yang ketiga, karena kurang 3 menit lagi, Wamut Ainil Ji'an, yaitu orang yang memberi makan kepada orang yang kelaparan. Puasa ini itu menjadi akselerasi percepatan pelatihan kita dari seorang mukmin menjadi muttaqin. Makanya di perintah puasa itu ya ayyuhalladzina amanu, ditutup dengan la'allakum tattaqun. Sebulan ini kita dilatih itu. Apa tujuan puasa itu? Mengembalikan fitrah kita sebagai manusia. Dan manusia itu ketika manusia itu pasti punya perasaan sayang, punya perasaan rahmah, cinta kepada orang lain untuk mau menolong. Harapannya dengan kita merasakan keadaan orang yang miskin, yang tidak nemu makan berhari-hari, dengan kita puasa, kita betul-betul dalam kondisi merasakan sebagai orang yang tidak menemukan makanan itu. Dan nggak makan, nggak minum, kondisi lapar, kondisi sesuatu yang tidak mengenakan, ya kan? Buktinya nggak enak. Kita nggak pernah solihahnya kayak apa nunggu azan maghrib itu nggak pernah, ya. Kecuali di bulan Ramadan. Kamu jangankan tanggal 1 Syawal wis kelalen azan maghrib, nggak pernah ngecek lagi kapan maghrib ya, kapan maghrib ya. Itu karena kadang ya, kita itu udah lapar sekali sudah. Ya. Ke dapur lihat sunlight itu kayak sirup apa bukan sini gitu kan. Di dapur lihat kecoa, itu kurma apa kecoa gitu kan. Saking laparnya ya. Di posisi itu kemudian ya kan, kita mudah-mudahan berhasil Idul Fitri kembali kepada kesucian, menerima fitrah manusia bahwa kita itu orang yang suka menolong, sayang kepada orang lain. Sebab manusia itu kadang-kadang ketika sudah terkontaminasi oleh banyak hal, itu akhirnya gak mau menolong. Padahal rumusnya kita itu kalau mau nolong saja, tidak usah nyari-nyari alasan. Sebab kalau kita dibatasi oleh alasan, kita akhirnya nanti gak jadi nolong. Jadi kalau kita mau menolong itu pokok dia manusia, dia makhluknya Allah, wajib kita tolong. Tidak usah nanya-nanya yang lain. Misalkan gini, dekat Yayin ada kecelakaan. Lalu kamu nanya, kamu Islam apa Kristen? Kristen, oh saya nggak nolong kalau Kristen. Atau misalkan Islam sekalipun, saya Islam, NU apa Muhammadiyah? Kalau Muhammadiyah, oh saya NU-nya TikTok. Nanti kalau jawabnya NU, tanya lagi, PKB apa P3? Nolong itu ya nolong saja, siapapun itu, pokok wujudnya menungsa gitu ya. Kita tolong, itu rumus menolong sudah. Nggak usah banyak tanya, nggak usah banyak alasan, nolong ya nolong saja. Nah, mut'imul ji'an,
Itu sebuah perbuatan yang luar biasa. Suatu ketika seorang sahabat datang ke Nabi, "Ya Rasulullah, 'allamani amalan yudkhiluni al-jannah." Nabi, Rasul, ajarkan saya satu perbuatan yang perbuatan itu akan menyebabkan saya dimasukkan ke dalam surga. Kata Nabi, "At'imil ji'an." Beri makan mereka orang-orang yang kelaparan. Jadi kalau suatu ketika mantanmu datang ke rumah jadi pemulung minta makan, kasih aja ya. Kasih. Lihatlah dia sebagai manusia. Jangan lihat sebagai mantanmu ya. Manusia itu secara fitrah adalah makhluk pemaaf ya. Manusia itu kalau manusia yang sejati itu mudah memaafkan kesalahan orang. Makanya kamu harus bisa melatih dirimu untuk bisa memaafkan siapapun yang pernah bersalah kepada dirimu ya. Nanti selepas ngaji ini, selesai ngaji ini, WA mantan-mantanmu ya. Mas, sudah saya maafkan. Belum buat maafkan. Tapi pas ngaji dilatih suruh memaafkan. Tapi tambahin, tapi tidak saya lupakan loh Mas. Karena memaafkan dengan melupakan urusannya beda ya kan. Saya maafkan, tapi tidak saya lupakan. Karena saya tidak akan terjatuh pada mantan yang sama. Yang keempat, was-shaimina fi syahri Ramadan. Orang yang dirindukan surga adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Makanya, ayo niatkan puasa kita itu imanan wa ihtisaban, semata-mata karena iman dan karena Allah. Biar apa? Biar ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Biar kita ini termasuk orang yang nanti di akhir Ramadan adalah orang-orang yang diampuni dosanya kayaumi waladatu ummuh. Hari di mana seperti hari di mana kita dilahirkan oleh ibu kita tanpa dosa sama sekali. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Itu syaratnya apa? Imanan wa ihtisaban. Syaratnya kita betul-betul mempuasakan diri kita dari hal-hal yang membatalkan secara fikih, secara syar'i, maupun dari hal-hal yang membatalkan puasa dari pahalanya. Sebab puasa itu bisa sah puasanya tapi batal pahalanya. Kapan puasa itu yang sah puasanya tapi batal pahalanya? Ketika orang puasa tapi masih dusta. Ketika orang itu puasa tapi omongannya masih menyakiti orang lain. Kadang-kadang orang itu puasa mulai terawih kan ngomongnya tangganya itu yang ngomongnya kancane ya. Nah, itu yang kadang-kadang kita susah menjaga lisan tadi, sehingga puasa kita menjadi puasa yang oleh Nabi disebutkan kam min shaimin yasumu fi naharihi la yanalu syai'an illa al-ju' wal 'atas. Betapa banyak orang yang berpuasa di siang hari dan tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali rasa lapar dan rasa haus. Makanya ayo puasakan mulut kita, puasakan tangan kita, puasakan mata kita, puasakan telinga kita, agar kemudian puasa kita benar-benar puasa yang sesungguhnya, puasa yang hakiki, yang membawa kita pada ampunan ilahi Rabbi. Kiranya itu dari saya, mohon maaf kalau agak kepanjangan. Semoga teman-teman senantiasa diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan di dalam belajarnya dan segera diluluskan PTA PPI. Ya. Nanti kalau ketemu saya pengujinya aman. Aman. Ustaz kayaknya kenal apa ya Ustaz? Gitu kan. Yang ada di banner itu kan dulu. Nah, ya. Oh iya gitu kan. Nanti saya pura-pura lupa siapa ya gitu kan. Kiranya itu sekali lagi dari saya. Terima kasih atas kesempatan ini, terutama kepada Mas Yai Sarmo ya, yang sudah membuka silaturahim bagi kita semua, dan silaturahim ini pasti adalah jalan menuju keberkahan-keberkahan berikutnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau saya ucapkan terima kasih. Hadirin yang berbahagia, kita sudah sampai di penghujung acara. Marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah.
kasih.